Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazzamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun, mukhlishina lahuddin walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini marilah kita bersama-sama menyanjungkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, memberikan rahmat dan barokahnya, sehingga kita telah insya Allah sukses menyelesaikan segala amalan di bulan Ramadan. Dan pagi ini pun kita juga sudah melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, dan berikutnya pun masih banyak amalan-amalan yang mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikannya sebagai kewajiban hambanya. Dan bila hari ini kita telah menyelesaikan segala urusan kegiatan di bulan Ramadan dan suasana hati kita bahagia, sejahtera, aman dan sentosa, suasana seperti inilah yang banyak orang menyebut dengan istilah Id Mubarak. Id artinya kembali, Mubarak artinya penuh barokah. Jadi Id Mubarak dapat diartikan kembalinya suasana yang penuh barokah. Bisa jadi mungkin kemarin belum barokah, sekarang menjadi barokah. Atau mungkin kemarin sudah barokah, sekarang menjadi lebih barokah. Dan suasana barokah seperti inilah yang Allah janjikan sebagai tujuan diwajibkannya kita melakukan ibadah Ramadan yang Allah tuliskan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu menunaikan segala amalan bulan Ramadan, khususnya berpuasa, khususnya asyam, sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu, niscaya insya Allah mendapatkan derajat yang tertinggi bernama muttaqin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan derajat yang setinggi seperti muttaqin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, suasana barokah dapat pula disebut sebagai suasana muttaqin.
Dan untuk mendapatkan muttaqin, kita bisa menilai diri kita sendiri, tidak perlu menilai orang lain. Bagaimana caranya? Lihat indikatornya. Di dalam Al-Quran sedikitnya ada 2 indikator muttaqin atau barokah. Yang pertama ada di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat-ayat di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, pasti kebenarannya. Cuma kadang orang masih meragukannya. Sementara di dunia ilmiah orang sangat yakin dengan kebenaran karya ilmiah, tesis, skripsi, disertasi. Padahal penulisnya secara jujur di kata pengantar atau kata penutup seringkali menyatakan mohon maaf kalau di sana sini masih banyak kesalahan, tapi diyakini betul sebagai karya ilmiah. Padahal Quran Allah sendiri yang mengatakan kebenarannya tidak perlu diragukan, tapi kadang kita sampai ragu. Padahal kalau kita yakin dengan kebenaran Quran, hidayah pasti datang. Hudal lil muttaqin. Hidayah, petunjuk diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi bagaimana mungkin hidayah akan datang kalau kita sendiri tidak yakin dengan kebenaran Al-Quran? Di bulan Ramadan kemarin kita sudah dilatih berinteraksi dengan Al-Quran dengan berbagai metodenya, mulai dari tilawah, tadarus, tafakur, tadabbur. Macam-macam model interaksi inilah langkah yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Inilah indikator pertama seseorang mendapatkan gelar muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Indikator yang kedua ada di dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah. Segera, jangan ditunda-tunda. Seperti ketika HP kita berbunyi, kita segera menyaut kalau nanti HP-nya mati. Begitu pula dengan panggilan Allah. Allah memanggil dengan suara adzan, Allah memanggil dengan ayat-ayatnya untuk menunaikan sholat, menunaikan puasa, menunaikan zakat dan lain-lain. Kita segera merespon, jangan ditunda-tunda. Itulah indikator yang kedua dari orang yang bertakwa. Bahkan tidak cuma segera menuju kepada ampunan Allah, juga segera menuju kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan oleh untuk orang-orang yang bertakwa. 2 indikator inilah hadirin semua yang dapat digunakan kita untuk mengukur diri kita sendiri, bukan mengukur orang lain apakah kita sudah mendapatkan tujuan yang kita cita-citakan di dalam bulan Ramadan kemarin. Dan untuk mendapatkannya itu kita perlu melalui tangga-tangga takwa. Ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan takwa, tidak cuma di bulan Ramadan saja. Karena takwa tidak hanya sebagai tujuan, tapi takwa juga sebagai suatu proses yang tidak akan pernah selesai karena bertingkat-tingkat. Kalau ditanya siapa orang yang paling takwa, tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijamin masuk surga, tapi tetap sholat, tetap zakat, tetap puasa. Artinya takwa tidak akan pernah selesai, tapi bertingkat-tingkat. Nah, untuk menuju takwa yang bertingkat-tingkat ini, kita harus naik satu persatu tangga-tangga yang saya sebut dengan istilah tangga-tangga takwa. Dari mana tangga-tangga takwa dimulai? Masih di dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa, orang yang mampu berinteraksi dengan Quran, orang yang mendapat hidayah pasti akan yakin, akan beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib? Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketentuan dan takdirnya. Bahkan selembar daun
yang jatuh dari pohonnya itu sudah Allah tuliskan di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Itulah yang namanya takdir yang harus kita yakini. Kalau kita yakin pada hal yang gaib, maka kita yakin betul kepada Allah, pasti kita akan mendapatkan hidayah dan kita akan segera naik ke tangga berikutnya. Apa tangga berikutnya? Setelah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Dan bulan Ramadan kemarin kita sudah dilatih mendirikan salat, tidak hanya salat wajib tapi juga salat-salat sunnah. Dan luar biasa sekali, di puncak semangat kita betapa gelisahnya kalau ketinggalan salat sunnah. Kita gelisah kalau tidak sholat tarawih, kita gelisah kalau tidak sholat duha, kita gelisah kalau tidak sholat rawatib, dan kita gelisah kalau tidak sholat mutlak. Tidak sholat sunnah saja gelisah, apalagi tidak sholat wajib. Inilah tangga-tangga yang kedua harus kita giatkan setelah bulan Ramadan yang namanya sholat. Karena Allah berjanji akan beruntunglah, jayalah, menanglah orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya, baik khusyuk sebelum sholat, khusyuk ketika sholat, maupun khusyuk setelah sholat. Kalau sholat bisa khusyuk, itulah sholat yang benar. Dan kalau sholat benar, maka kita dapat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar yang sudah Allah tuliskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya kalau kita sholatnya khusyuk, kalau sholat kita benar, kita akan terbebas dari dua, fahsya wal mungkar. Faksa adalah keburukan yang datang dari kita sendiri. Sumbernya dua, perut dan kemaluan. Kita seringkali menyalahkan orang lain, padahal keburukan bisa saja lahir dari diri kita sendiri, dari kemaluan kita, dari perut kita. Itulah yang disebut faksa atau keji. Yang kedua, kalau sholat kita benar, kita pun akan terhindar dari hal yang kedua, keburukan yang kedua yang datang dari luar. Dari keluarga kita, dari keluarga orang lain, dari tetangga kita, dari saudara kita, dari tempat sekolah kita, atau dari masyarakat lain akan terhindar kalau kita sholatnya benar. Maka langgengkanlah rajin-rajinnya kita ketika bulan Ramadan kemarin di dalam menunaikan sholat, karena sholat merupakan tangga kedua untuk menuju takwa. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita. Karena begitu mudahnya infak, begitu mudahnya sedekah, maka Allah memberikan keringanan kepada kita. Tidak harus dana, tidak harus harta, tidak harus uang. Apa saja bisa dijadikan sedekah, bisa pula dijadikan infak. Nabi mengatakan tabasumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kamu kepada temanmu, senyum kamu kepada saudaramu, senyum kamu kepada tetanggamu, sedekah. Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabat dan juga kepada kita, wahai umatku, diwajibkan atasmu sehari sedekah 360 kali. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasul? Nabi menjawab, lakukan sholat duha 2 rakaat. Maka itu sama saja sedekah kepada tubuh kita yang terdiri dari 360 sendi. Betapa mudahnya sedekah. Meningkat yang namanya infak. Allah berikan rezeki kepada kita, kita infakkan, tidak banyak, sebagian saja. Dan kalau ini mampu, kita bisa meningkatkan kepada yang lebih tinggi lagi, bernama birrun. Nah, birrun inilah jarang yang orang bisa. Allah tuliskan di dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Belum dinamakan kebaikan kalau kita belum memberikan kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, dan yang kita berikan adalah yang kita cintai juga. Seringkali kita memberikan kepada orang lain yang sudah kita tidak sukai,
yang bekas, yang basi, yang wayu, ini bukan disebut kebaikan. Pagi hari membuat sayur, kenapa tidak ketika panas sisihkan 1-2 mangkok utuh tetangga? Kenapa harus menunggu sore hari setelah adem, setelah wayu, setelah kita doyan baru kita kasihkan tetangga? Itu bukan kebaikan, tapi menghina. Kita sering ikut program pakaian pantas pakai padahal bekas, cuma agar tidak kelihatan kita mengatakan pantas pakai padahal bekas. Kenapa tidak kita memberikan yang terbaru seperti kita suka membeli barang yang baru? Kalau kita masih memberikan yang bekas pakai ataupun pantas pakai, itu bukan kebaikan, itu menghina. Jadi kebaikan adalah memberikan yang kita cintai juga. Dan kita sudah dilatih di dalam bulan Ramadan. Ayat ini didukung pula dengan surat Al-Imran ayat berikutnya 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dara. Semua ini kita lakukan, sedekah, infak, birrun, kita lakukan baik ketika senang juga ketika susah, baik ketika lapang ataupun ketika sempit, baik ketika sehat ataupun ketika sakit. Karena disinilah terkandung yang namanya barokah. Jadi barokah tidak selamanya ketika kita lapang atau ketika kita sehat. Yang namanya barokah kalau yang kita lakukan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kita sakit, tetapi dengan sakitnya kita lebih dekat kepada Allah. Itulah yang namanya barokah. Mungkin kita kaya, tetapi dengan kekayaannya kita jauh daripada Allah. Itu bukan barokah. Na'udzubillah min dzalik. Ini tangga yang ketiga, pentingnya sedekah, infak, dan birrun. Tangga yang keempat, di dalam surat Al-Imran ayat 134, setelah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dara wal kadhiminal ghaid, sanggup menahan amarah. Kita sudah terlatih di bulan Ramadan kemarin. Kita takut batal puasanya, maka orang yang membuat kita marah, kita masih bisa bertahan. Dan harapannya di bulan Syawal bahkan 11 bulan berikutnya kita pun mampu menahan amarah. Dan inilah orang yang perkasa. Nabi mengatakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang yang gagah, orang yang perkasa bukanlah juara gulat, bukan smackdown, tapi orang yang perkasa adalah orang yang mampu menahan amarah. Wal kadhiminal ghaid. Dan yang tangga yang kelima, wal afi aninas, sanggup, rela, ikhlas memaafkan kesalahan orang lain tanpa diminta. Kita tahu orang itu salah, tapi kita tidak usah menunggu mereka minta maaf. Kita sudah memaafkannya secara ikhlas, baik kita kenal ataupun tidak, baik sudah meninggal maupun belum. Itu yang selalu dipesankan kepada Nabi, kepada putrinya yang bernama Fatimah, yang juga sebenarnya pesan kepada kita. Setiap menjelang tidur, Fatimah selalu membaca doa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Kalau semua orang beriman sebelum tidur selalu memaafkan kesalahan orang lain, pasti esok harinya praktis otomatis sudah tidak punya dosa, karena semuanya sudah saling memaafkan sebelum tidur. Inilah yang namanya kebaikan. Dan inilah 5 hal yang saya sebut sebagai tangga-tangga takwa, yang kalau kita melalui, kita akan mudah menggapai yang namanya derajat kemuliaan tertinggi, yang namanya takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah muslimin yang dirahmati Allah, agar kita naik tangganya tidak terpleset dan tidak jatuh ke bawah, maka kita perlu mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang abadi, protokol kesehatan yang sempurna, protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemerintah mencanangkan agar kita cuci tangan, kegiatan Ramadan kemarin, Al-Syam sudah menggariskan 14 abad yang lalu kita menjaga protokol kesehatan. Cuci tangan, cuci kaki, cuci rambut, cuci kepala, cuci muka, bahkan cuci mulut. Karena kita menghadapi bulan Ramadan yang sangat mulia, semuanya dicuci. Protokol kesehatan yang pertama.
Yang kedua, kalau pemerintah menganjurkan pakai masker, Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sudah mencanangkan masker abadi, masker yang tidak terbuat dari kain, bukan masker plastik, tetapi masker junnah. Masker junnah inilah yang mampu menjadi perisai kita. Kita bisa menjaga agar kita tidak mudah berukara kata yang kotor, yang jelek, yang dapat menyakiti orang lain, yang dapat membatalkan puasa. Bukankah keselamatan manusia tergantung dalam menjaga lidahnya? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Yang ketiga, kalau pemerintah mencanangkan kita harus jaga jarak, 14 abad yang lalu Allah sudah menggariskan, Nabi Muhammad pun sudah menuliskan di dalam sunnahnya, jaga jarak. Dan kita sudah melakukannya ketika bulan Ramadan kemarin. Kita jaga jarak dengan makanan dan minuman kita. Kita jaga jarak dengan istri atau suami kita sejauh-jauhnya ketika siang hari. Padahal halal. Kalau kita bisa menjaga jarak dengan yang halal, pasti bisa menjaga jarak dengan yang haram. Bahkan Allah pun mengatakan, Nabi juga menuliskan, jaga jarak sejauh-jauhnya dengan kemaksiatan, jaga jarak sejauh-jauhnya dengan kesalahan dan dosa, sebagaimana yang kita panjatkan di dalam doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jaga jarakkan aku dengan kesalahanku sebagaimana jaraknya barat dan timur yang tidak pernah ketemu, sejauh-jauhnya jarak. Tetapi hadirin sekalian, kita juga harus menjaga jarak dengan Allah. Artinya jangan jauh-jauh. Allah itu dekat. Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau ada hamba-hambaku yang bertanya di mana aku, sesungguhnya aku dekat. Kalau hambaku menuju kepadaku berjalan, aku berlari. Kalau hambaku menuju kepadaku berlari, aku terbang, aku dekat. Maka jangan jauh-jauh dengan aku. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita takut kepada ular, lari. Kita takut kepada singa, lari. Kita takut kepada kelitih, hindari. Takut kepada Allah, dekati. Jadi kalau mau sukses, jangan jauh-jauh dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah protokol kesehatan yang harus kita lakukan, kita jaga agar kita mampu menaiki tangga-tangga takwa hingga tidak terjatuh dan mendapatkan derajat tertinggi yang namanya takwa. Dan mudah-mudahan pagi ini kita sudah mendapatkan gelar itu, sehingga sebagai modal kita untuk 11 bulan ke depan sebelum kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wattaqullah la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.